Salam sehat teman-teman semua. Iya, kita kembali lagi di edisi Piala Dunia ya. Jadi ini pas banget nih ada Piala Dunia KW3 ya. Ini trofinya gue beli di pasar Ismailova di Rusia waktu Piala Dunia 2018. Intermezzo aja. Oke teman-teman, kita akan bahas sejujurnya gue agak bingung ya sebenarnya mau bahas hasil pertandingan Qatar lawan Ekuador atau pembukaan atau Piala Dunia 2022 kali ini yang dilangsungkan di Qatar ya. Karena kalau bahas pertandingan sebenarnya kurang menarik ya. Udah bisa kebayang lah. Kemarin gue waktu main bola di AIS itu gue sama temen gue David Tarigan namanya, kita sama-sama sepakat udah bisa kebayang lah pertandingannya akan monoton, akan satu arah, nggak menarik ya. Selain kita nggak terlalu tahu ya kekuatan dari kedua tim ya, walaupun nanti gua akan bahas ada satu pemain dari Qatar nih yang menarik ya, pernah berduel dengan Sadil Ramdhani, mungkin udah bisa nebak. Tapi di luar itu ya pertandingannya gitu-gitu aja. Pembukaannya ya oke lah, bagus, lumayan. Akhirnya ya gua pikir-pikir gua akan membahas dua-duanya aja deh. Jadi gua bahas pertandingannya sedikit, mungkin 20% 30%, sisanya adalah pagelaran Piala Dunia. Nah jadi buat lu semua, gue yakin nggak perlu gue kasih tahu ya hasilnya bagaimana di partai pembuka. Ini Qatar ini kan sebenarnya kalau di Asia cukup lumayan lah sebenarnya, tapi ketika menghadapi tim kelas 2-nya Amerika Latin, Ekuador, sama sekali nggak berkutik ya. Bukan hanya soal kalah 2-0, dan juga nanti ada kita bahas ya, bukan kontroversi tapi insiden-insiden terutama soal offside atau nggak offside. Tapi juga bagaimana jalannya pertandingan ya. Kalau kita lihat sama sekali Qatar tidak pernah punya peluang yang benar-benar pure 100% ya. Tidak ada ya shot on goal yang benar-benar shot on goal. Sementara Ekuador mereka langsung ngegas di pertandingan di babak yang pertama ya. Mereka langsung unggul 2-0. Bahkan sebelumnya ada gol yang sebenarnya ya offside, dan memang offside ya. Banyak orang yang mungkin juga enggak atau enggak, gua nggak tahu ya. Tapi memang kenapa, mungkin nanti kalau ada grafisnya atau gambarnya gua akan share kenapa dikatakan offside. Karena memang kipernya sudah maju melewati salah satu outfieldnya pemain Qatar. Jadi intinya adalah yang dihitung adalah orang terakhir di sebuah tim yang berada di depan kiper gitu. Jadi kenapa itu offside? Jadi nggak ada doesn't matter itu offside nggak offside, juga sebenarnya Qatar akan kalah secara kelas ya dengan Ekuador. Sehingga tidak menariknya adalah ketika Ekuador unggul 2-0 di menit ke-31 setengah jam permainan, mereka bahkan babak pertama akhir itu sepertinya tahan napas lah gitu, atau tahan ya nggak mau terlalu bermain terbuka, mengamankan turun minum dengan skor 2-0. Kemudian babak kedua mereka juga bermain sama, nggak terlalu ngotot. Ini terbukti dengan hanya ada satu tembakan ke arah gawang ya yang tercipta, sementara sisanya mereka hanya lebih kepada bermain menunggu atau staying power. Jadi nggak ada yang terlalu menarik. Nah sekarang kita beralih ke pembukaan Piala Dunia atau Piala Dunia. Ini menarik ya. Kenapa gue bahas Piala Dunia kali ini sedikit ya? Karena sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan kasus yang menimpa FIFA ya, dengan Sepp Blatter dan kawan-kawan. Dan kalau mungkin lu yang nonton Netflix ya, berapa minggu sebelum Piala Dunia dimulai itu ada di apa ya istilahnya, di dashboardnya Netflix tuh, FIFA Uncovered. Jadi di situ diceritain bagaimana ya intinya Piala Dunia ini sangat bermasalah. Bahkan Sepp Blatter juga mengatakan salah ya telah memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia ya. Jadi ini akan banyak dagingnya gue kasih sama lo. Nah kemudian Amerika ngamuk ya. Kenapa ngamuk? Karena memang 2010 saat pengumuman itu langsung diumumkan 2018 tuan rumah dan 2022. 2018 nggak ada yang berani komentar ya, karena Rusia bukan karena mereka sangar juga, tapi memang mereka layak. Secara kultur sepak bola sangat kuat sekali, secara infrastruktur juga
Kebetulan gue kesana liputan saat itu juga stadion-stadionnya memang sudah ada, tinggal diperbarui, transportasinya oke, penginapannya juga murah meriah. Bahkan waktu itu gue naik pesawat itu dapat harga cuman sekitar 6 atau 7 juta gitu dengan Thai Air. Penginapan juga ya let's say per malam itu di bawah 500.000 ya. Karena apa? Karena mereka banyak pilihan luas segala macem gitu ya. Sampai Sochi juga mereka punya venue di sana. Makanya berbanding terbalik dengan yang sering dengar teman-teman pundit ataupun fans yang datang ke Qatar, harga sewa akomodasinya sangat mahal sekali. Kemudian juga penerbangan itu kalau lu sekarang lihat di Qatar Airways itu paling murah itu sekitar 20 sekian juta, 24 juta lah. Itu paling murah dan itu penerbangan yang sangat atau sedang lah sebenarnya 8 jam. Jadi banyak masalah ya. Dan kemudian Rusia, kembali ke Rusia ya. Ya mereka punya alasan yang kuat lah untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2018. Tapi kemudian ketika 2022 ditunjuk Qatar menjadi tuan rumah, Amerika berang. Karena Amerika saat itu yang mengincar 2022. Dan sejujurnya Amerika memang layak lah untuk menjadi tuan rumah. Mereka punya infrastruktur, mereka punya kemampuan. Kultur sepak bolanya memang bukan nomor 1 di Amerika, tapi kita bisa lihat tahun 94 mereka sukses menyelenggarakan Piala Dunia tanpa harus jor-joran, isu kemanusiaan seperti yang terjadi di Qatar dan sebagainya. Sehingga beranglah mereka, akhirnya mereka melakukan investigasi dan akhirnya menangkap Sepp Blatter dan kawan-kawan, Jack Warner juga dari CONCACAF kalau nggak salah ya, udah diincar tapi karena ekstradisi atau apa. Intinya adalah Amerika ngamuk dan akhirnya ini juga menjadi alasan menurut gua 2026 dikasih ke Amerika dan Kanada dan Meksiko. Kayak seperti anak nggak dikasih permen kemudian marah, kemudian akhirnya dikasih tapi ya mereka udah keburu kalap. Nah, ini sebenarnya akhirnya menjawab kenapa gua sedikit mengulas soal ini. Inilah yang akhirnya menjawab kenapa Piala Dunia kali ini gaungnya kurang wow. Walaupun pembukaan yang lu lihat sebenarnya cukup baik. Yang gak usah diragukan lah kalau FIFA berkolaborasi dengan Qatar yang kita tahu duitnya nggak berseri, sudah kebayang ya bagaimana mereka melakukan seremoni itu dengan bagus, dengan pesan-pesan yang oke, Morgan Freeman. Tapi jujur berbanding terbalik dengan apa yang terjadi ya. Walaupun memang ini juga ada kepentingan dari pihak Barat yang kesal karena mereka dicurangi dalam tanda kutip ya. Nah, sehingga ini juga membuat alasan Piala Dunia saat ini banyak PR. Ya, kenapa? Pertama, Juni-Juli kan harusnya diselenggarakan kemarin waktu itu ya. Kemudian digeser ke akhir tahun. Kenapa? Karena kalau lu yang pernah ke daerah Timur Tengah di bulan Juni-Juli itu panasnya minta ampun. Gue tahun 2010 pernah ke Dubai ya, walaupun cuma dari airport naik kereta ke mall, itu ketika ada gap-gap yang nggak kena AC itu panasnya luar biasa sehingga digeser. Dan ini akhirnya implikasinya kemana-mana ya, misalnya terkait dengan kesiapan pemain, sehingga mereka bayangkan ya dalam kondisi periode mereka bermain high speed ya, gigi 3 gigi 4, tiba-tiba seminggu berhenti langsung main Piala Dunia, sehingga persiapannya juga tidak maksimal, sehingga tidak heran banyak pemain yang cedera ya. Terakhir kita tahu Karim Benzema tidak bisa tampil di Piala Dunia, ini sebuah kekecewaan ya, terlepas dari lu fans manapun. Kemudian juga Joaquin Koreanya Argentina, kemudian Sadio Mane, siapa lagi? Dybala hampir juga, Nkunku, Prancis itu juga sama absen padahal dia top scorer Bundesliga. Jadi ini juga satu masalah. Kemudian kedua, ini menjelaskan kenapa gaung Piala Dunia kali ini tidak semegah sebelum-sebelumnya. Satu itu tadi, karena memang ini diselenggarakan begitu dekat dengan kompetisi domestik ya, sehingga orang yang lagi asik-asik, kayak ibaratnya beginilah, mungkin kalau gue bisa menganalogikan, ketika lu makan baru setengah makan tiba-tiba disuruh mandi ya kan aneh gitu ya. Tapi kalau lu habis makan kemudian lu udah selesai, udah tenang, lu bisa minum relax, baru lu mandi, itu kan lebih nice ya, lebih smooth ya. Itu yang terjadi kalau Piala Dunia sebelum-sebelumnya diselenggarakan bulan Juni-Juli, biasanya Mei itu udah selesai, Mei akhir. Jadi ada 3 minggu lah para pemain itu bisa kembali dulu mungkin ke keluarga, baru kembali TC, pemantapan, dan mereka terbang, relax, dan akhirnya mereka bisa tampil lebih smooth lah. Dan kemudian yang kedua juga soal marketing. Nah, dengan waktu yang begitu pendek ya, orang dari mulai fokus di liga, kemudian tiba-tiba 1 minggu langsung ke Piala Dunia.
Nah ini tentunya waktunya sangat sebentar, sehingga kalau gue lihat juga gue nonton Piala Dunia di TV ya, itu iklan-iklannya juga nggak terlalu banyak, mungkin karena terlalu pendek. Ya bukan untuk mempromosikan produk-produk mereka bersamaan dengan siaran-siaran tersebut ya. Walaupun memang kita udah tahu dari jauh-jauh hari Piala Dunia akan digelar di mana dan disiarkan oleh TV siapa, tapi kan fokus orang saat itu masih di TV di kompetisi reguler. Jadi ini yang akhirnya menurut gue membuat gaung itu kurang. Dan terakhir tentunya juga media-media dari Barat ya, yang gue bilang tadi, ini mereka kecewa dengan penunjukan Qatar, sehingga mereka tidak mau mempublikasikan, mengembar-gemborkan ajang ini. Oke, misalnya Inggris ya, tim nasional mereka berpartisipasi, ya itu hanya fokus mereka. Sehingga kalau nggak salah Gary Lineker ya ngomong ya, kalau gua kesini bukan untuk mengamplifikasi Piala Dunia, tapi gua hanya untuk mereport pertandingan Inggris. Kira-kira dia ngomong gitu. Dan akhirnya ya itu tadi, sehingga gaungnya tidak terlalu kedengaran kemana-mana ya. Jadi ada faktor politik juga di balik ini semua, karena itu tadi penunjukan Qatar yang kita tahu 2010 penuh dengan suap ya, dan itu sudah terbukti dengan investigasi yang dilakukan oleh BI, karena mereka ngamuk dan akhirnya Sepp Blatter dengan imperiumnya mendapatkan lawan yang seimbang, yaitu Amerika Serikat ya. Kalau kepentingannya kecolek baru ngamuk gitu. Nah jadi kira-kira itu gambaran buat lo semua. Pembukaan Piala Dunia mungkin hasilnya nggak terlalu penting, tapi bagaimana lu punya sudut pandang terhadap Piala Dunia, khususnya partai pembukaan. Tapi tentunya gue berharap apapun itu, mungkin sebagian dari kita who cares, we don't care about that, atau apapun itu, yang penting menikmati Piala Dunia ya silakan saja. Jadi tapi itulah sekiranya gambaran dari gua. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan insight untuk kalian semua subscriber channel Bung Harpa. Oke, terima kasih udah nonton channel gua. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas dan salam sehat.